Hujan baru saja reda ketika Arman memarkir motornya di pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung kopi kecil dekat Pasar Lama Tangerang. Udara malam terasa lembab, bercampur aroma sate dan gorengan dari pedagang kaki lima yang berderet di sepanjang trotoar. Malam itu, seperti biasa, Arman bersiap untuk menarik order sampai larut. Ia butuh tambahan penghasilan, apalagi istrinya, Rina, sedang hamil 7 bulan. Sambil menyeruput kopi, Arman memeriksa aplikasi ojek online di ponselnya. Sepi banget malam ini, gumamnya. Biasanya, jam 8 hingga 10 malam adalah waktu paling ramai. Apalagi di sekitar Pasar Lama yang dikenal sebagai pusat kuliner. Tapi entah kenapa, order terasa lambat masuk belakangan ini. Seorang teman sesama driver, Ujang, duduk di sampingnya sambil merokok. "Man, kalau nggak ada order, mending pulang aja. Katanya beberapa hari ini banyak kejadian aneh di daerah sini," kata Ujang, dengan nada setengah bercanda. Arman hanya terkekeh. Kejadian aneh? Apaan? Paling juga gosip orang takut sama maling. Ujang mengangkat bahu, tidak menjawab. Arman tak terlalu memikirkan ucapan itu. Malam semakin larut, lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, meninggalkan suasana yang sepi dan sedikit muram. Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi order masuk. Lokasinya tak jauh dari tempatnya berada, hanya sekitar 2 kilometer. Arman tersenyum lega. "Alhamdulillah, akhirnya ada juga," ujarnya pelan. Ia menyalakan motor, tak tahu bahwa perjalanan kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan baru saja reda ketika Arman memarkir motornya di pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung kopi sederhana yang menjadi tempat berkumpul para driver ojek online. Udara terasa lembab, dingin, dan sedikit pengap. Bau khas gorengan bercampur dengan aroma sate dari pedagang kaki lima yang berderet di sepanjang trotoar Pasar Lama Tangerang. Lampu-lampu toko mulai meredup satu persatu, menandakan aktivitas pasar mulai mereda. Arman menurunkan helmnya dan mengusap wajahnya yang basah oleh sisa gerimis. "Malam ini sepi banget ya," gumamnya sambil membuka aplikasi di ponselnya. Orderan terakhir yang ia dapat sekitar setengah jam lalu, dan itu pun hanya jarak dekat yang ongkosnya tidak seberapa. Ia mengambil tempat duduk di warung kopi dan memesan segelas kopi hitam. Dari sudut matanya, ia melihat Ujang, teman sesama driver, sedang asyik menggulung rokok linting. "Man, kalau sepi gini mending pulang aja. Katanya beberapa hari ini banyak kejadian aneh di daerah sini," kata Ujang sambil menyalakan rokoknya. Arman mendengus pelan. "Aneh gimana, Jang? Paling juga orang-orang delibel-lebihin," ceritanya. "Lagian, kalau gue pulang sekarang, besok Rina bisa ngomel. Kamu tahu sendiri kan, dia lagi hamil tua, semua serba butuh duit." Ujang tertawa kecil, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam. "Ya, gue cuma bilang aja, katanya ada yang lihat cewek mondar-mondir tengah malam di gang belakang pasar. Gak jelas orang mana. Pas dideketin, hilang gitu aja." Arman mengangkat bahu, berusaha tak memikirkan cerita itu. Ia lebih percaya kalau gang belakang pasar itu tempat maling sembunyi, bukan tempat hantu berkeliaran. Jam di ponselnya menunjukkan jam 10:35 malam. Biasanya, ini jam yang justru ramai orderan karena banyak pengunjung kuliner pulang. Tapi malam itu, suasananya aneh. Jalanan terasa terlalu lengang, dan hanya ada beberapa motor yang lalu lalang. Arman menghela napas panjang. "Duh, kalau kayak gini terus, bonus bulanan bisa lewat nih." Ia berdiri, bersiap hendak pulang, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi order muncul. "Oh, alhamdulillah," gumamnya lega. Lokasi penjemputan hanya sekitar 2 kilometer dari posisinya, tepat di daerah perumahan tua yang jarang ia masuki. "Gue cabut dulu, Jang," teriak Arman sambil mengenakan helmnya. Ujang melambaikan tangan, lalu berkata setengah bercanda, "Hati-hati, man, jangan sampai balik cuma bawa cerita horor." Arman hanya tertawa kecil sebelum menyalakan motornya. Jalan menuju lokasi penjemputan terasa sunyi. Beberapa kali ia melewati rumit ramai ramah tua yang halamannya dipenuhi rumput liar. Lampu jalan redup dan jarang, membuat sebagian jalanan tertutup bayangan gelap. Sesampainya di titik jemput, ia memperlambat laju motor. Di pinggir jalan yang sepi, berdirilah seorang wanita muda dengan pakaian sederhana, mirip pegawai kantoran yang baru pulang kerja. Rambutnya tergerai basah, mungkin karena gerimis tadi. Arman tersenyum sopan dan bertanya, "Permisi, Mbak yang pesan ojek?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan mendekat, lalu duduk di kursi belakang motornya. Arman merasa sedikit risih dengan sikap diamnya, tapi ia berusaha profesional. "Baik Mbak,
kita langsung jalan, ya? Ucapnya sambil memulai perjalanan. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat Arman mencoba bertanya, ia hanya menunjuk arah dengan tangannya. Mbak, belok kanan atau lurus? Tanya Arman saat sampai di pertigaan. Wanita itu hanya mengangkat tangannya ke arah kanan, tanpa suara. Arman mencoba menenangkan diri. Mungkin dia lagi capek banget, pikirnya. Namun, udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Padahal hujan sudah lama reda. Jalanan yang mereka lalui semakin sepi. Bahkan suara jangkrik pun terasa hilang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah kontrakan tua di ujung gang yang sempit. Rumah itu tampak gelap. Tak ada cahaya lampu sedikit pun. Arman mematikan mesin motor. Mbak, sudah sampai. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan. Tetapi, kursi belakang kosong. Arman membelalak. Jantungnya berdetak kencang. Ia turun dari motor dan memeriksa sekeliling. Memanggil-manggil penumpangnya. Mbak, ini sudah sampai. Mbak. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan di halaman rumah. Itu, keringat dingin mulai membasahi pelipis Arman. Ia mundur perlahan, menyalakan motor, lalu segera tancap gas meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin wanita itu turun tanpa ia sadari. Tapi, bagaimana mungkin? Ia sama sekali tak mendengar suara langkah. Apalagi pintu rumah dibuka. Saat berhenti di lampu merah, Arman memberanikan diri menoleh ke kaca spion untuk sepersekian detik. Ia melihat bayangan samar seorang wanita duduk di kursi belakang. Menandok, dayam Arman tersentak dan hampir menjatuhkan motornya. Saat ia menoleh langsung ke belakang, kursi itu kosong kembali. Dengan tangan gemetar, ia memacu motornya secepat mungkin menuju rumah. Dalam hati ia berkata, mungkin cuma perasaan gue aja. Iya, cuma capek. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arman tahu malam itu ada sesuatu yang tak wajar. Ia tak sadar bahwa perjalanan ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arman masih merasakan jantungnya berdetak kencang ketika sampai di depan rumah kontrakannya. Nafasnya terengah-engah, seperti baru saja dikejar sesuatu yang tak terlihat. Ia memarkir motornya dengan tergesa, lalu masuk ke dalam rumah. Rina, istrinya, yang sedang duduk di ruang tengah sambil mengelus perutnya yang membesar, langsung memandanginya dengan dahi berkerut. Mas, kamu kenapa? Kok pucat banget mukanya? Tanyanya cemas. Arman berusaha tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. Nggak apa-apa, Rin. Cuma capek. Habis hujan-hujanan juga, jadi kedinginan. Jawabnya cepat sambil meletakkan helm di atas meja. Ia tak ingin membuat Rina khawatir. Apalagi kandungannya sudah masuk bulan ke-7. Capek ya sudah, mandi dulu sana. Jangan lupa minum teh hangat. Aku bikinin tadi, kata Rina lembut. Arman mengangguk, tapi matanya masih memandang kosong ke arah pintu. Bayangan wanita misterius itu masih jelas di kepalanya. Di kamar mandi, Arman membasuh wajahnya berkali-kali. Air dingin seharusnya menyegarkan, namun kali ini tak mampu menghapus rasa dingin yang merayap dari dalam tubuhnya. Saat ia menatap cermin, untuk sesaat ia merasa ada bayangan samar berdiri tepat di belakangnya. Arman langsung menoleh, namun kamar mandi kosong. Arman, sadar, ini cuma pikiranmu, gumamnya pada diri sendiri. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu keluar untuk beristirahat. Malam itu, Arman berbaring di samping Rina, tapi matanya tak kunjung terpejam. Suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Sesekali, ia seperti mendengar suara bisikan pelan di telinganya. Namun saat ia membuka mata, hanya ada kesunyian. Sekitar pukul 2 dini hari, akhirnya ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Dirinya berada di jalan yang sama, tempat ia menjemput wanita itu. Wanita tersebut berdiri di tengah jalan, menunduk, sambil mengangkat tangannya perlahan, seolah memintanya untuk mengikuti. Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memeriksa sekeliling kamar, memastikan Rina masih tidur pulas. Mimpi, cuma mimpi, bisiknya. Tapi, entah mengapa, mimpi itu terasa begitu nyata. Keesokan paginya, Arman duduk di meja makan, sambil menyeruput teh hangat yang dibuat Rina. Matanya sayu, karena kurang tidur. Mas, kalau kamu kecapekan, jangan maksain narik sampai tengah malam terus, ujar Rina lembut. Arman hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang pembicaraan. Namun dalam hatinya, rasa penasaran semakin besar. Ia ingin tahu apa sebenarnya
Yang terjadi tadi malam, wanita itu turun di depan rumah kontrakan yang gelap dan sunyi, lalu menghilang begitu saja. Apa mungkin ia salah lihat? Atau mungkin wanita itu memang tinggal di sana? Setelah Rina beristirahat di kamar, Arman memutuskan untuk kembali ke lokasi semalam. Ia mengendarai motor perlahan, menyusuri jalan yang terasa lebih hidup di siang hari. Anak-anak bermain di pinggir jalan, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, dan pedagang sayur lewat sambil berteriak menawarkan dagangan. Semua tampak normal, berbeda jauh dari suasana mencekam tadi malam. Setibanya di rumah kontrakan itu, Arman berhenti dan melihat-lihat. Rumah itu terlihat tua, catnya mengelupas, dan pagar besinya berkarat. Ia memanggil dengan sopan, "Permisi, ada orang di rumah?" Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya keluar dari pintu, tampak heran melihat Arman. "Iya mas, ada apa ya?" tanya pria itu ramah. Arman tersenyum kaku. "Begini pak, tadi malam saya nganter penumpang ke sini. Wanita muda, rambutnya panjang. Saya cuma mau pastikan, dia benar tinggal di sini kan?" Pria itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah muram. "Wanita muda, rambut panjang?" gumamnya pelan, seperti memastikan sesuatu. Arman mengangguk cepat. "Iya pak, kayaknya dia baru pulang kerja. Dia pesan ojek lewat aplikasi." Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap Arman dengan tatapan aneh. "Mas, wanita yang kamu maksud itu sudah meninggal seminggu yang lalu," ucapnya lirih. Arman tertegun, darahnya serasa berhenti mengalir. Meninggal? Maksud bapak? Apa?" Pria itu mengangguk pelan. "Dia dulu penyewa di rumah ini. Minggu lalu, dia ditemukan tewas di sungai dekat sini. Katanya, dibunuh orang yang gak dikenal. Kasusnya masih diselidiki polisi." Arman merasa lututnya lemas. Ia mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. "Tidak mungkin. Saya barusan nganter dia tadi malam." "Pak, saya lihat sendiri, dia naik motor saya," ucapnya terbata-bata. Pria itu hanya menatapnya prihatin. "Mas, banyak orang di sini yang bilang mereka suka melihat dia berkeliaran di malam hari. Katanya arwahnya belum tenang." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia langsung pamit dengan terburu-buru, meninggalkan rumah kontrakan itu. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau balau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tapi rasa dingin di punggungnya berkata lain. Ia merasakan sesuatu berat di kursi belakang motornya, seperti ada yang duduk di sana. Arman melirik kaca spion. Sesaat, ia melihat sosok wanita itu. Rambutnya basah, duduk dengan kepala tertunduk. "Astagfirullah," teriak Arman sambil mengerem mendadak. Ia menoleh ke belakang, kursi kosong. Napasnya terengah-engah. Ia memacu motor sekencang mungkin, tak berani menoleh lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arman tahu satu hal. Wanita itu belum pergi, dan ia punya alasan kuat untuk terus mengikuti Arman. Siang itu matahari terasa terik, namun tubuh Arman justru dipenuhi rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Perjalanan pulang dari rumah kontrakan tadi seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Kata-kata pria paruh baya itu terus terngiang di kepalanya. Wanita itu sudah meninggal seminggu lalu. Arman berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya salah paham. Mungkin bapak itu keliru. Bisa saja wanita yang saya antar bukan orang yang sama. Banyak orang berambut panjang di dunia ini kan? Pikirnya sambil memacu motor lebih cepat. Namun, bayangan sosok misterius itu duduk di kursi belakang tadi malam terus menghantui. Sesampainya di rumah, Arman mendapati Rina sedang duduk di ruang tamu sambil melipat baju bayi yang baru dibelinya. Senyuman Rina yang biasanya membuat hati Arman hangat, kini terasa jauh. Ia bahkan tak berani menatap istrinya terlalu lama, karena pikirannya masih kacau. "Mas, kok kamu kelihatan pucat banget lagi? Dari tadi malam kamu aneh loh. Ada masalah?" "Ya," tanya Rina sambil menghentikan aktivitasnya. Arman memaksakan senyum. "Enggak Rin, cuman panas banget di luar, jadi agak pusing," jawabnya cepat. Ia lalu mengalihkan pembicaraan. "Kamu udah minum vitamin?" Rina menatapnya dengan curiga, namun memilih diam. Ia tahu Arman sedang menyembunyikan sesuatu, tapi ia tak ingin membuat suasana semakin tegang. Malam harinya, Arman kembali duduk di teras rumah, mencoba mengumpulkan keberanian. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya ingin mencari tahu lebih dalam. Ia membuka ponsel dan mulai mencari berita online tentang pembunuhan wanita di sekitar wilayah itu. Tidak butuh waktu lama, hingga ia menemukan berita yang membuat dadanya serasa ditimpa batu. Judulnya jelas terbaca. Pegawai kantoran ditemukan tewas di Sungai Cisadane. Arman membaca berita itu dengan napas tercekat. Dalam artikel tersebut tertulis bahwa korban bernama Nadia Putri,
usia 24 tahun. Ia terakhir kali terlihat oleh tetangganya seminggu yang lalu, pulang kerja dengan wajah gelisah. Esoknya, mayatnya ditemukan mengambang di sungai dengan tanda-tanda kekerasan. Foto yang terpampang di berita itu membuat tangan Armand itu Jia, bisiknya. Tidak salah lagi. Wanita yang ia antar tadi malam adalah Nadia. Wajah yang pucat, rambut panjang yang basah, dan pakaian kantoran yang sederhana. Semuanya persis seperti yang ia lihat. Arman menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia mulai merasa terjebak dalam situasi yang tak masuk akal. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin aneh. Arman mulai dihantui bayangan Nadia hampir setiap malam. Ketika ia memejamkan mata, ia selalu melihat Nadia berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata kosong. Kadang dalam mimpi, Nadia mengangkat tangan, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Pada suatu malam, teror itu semakin nyata. Arman baru saja selesai mengantar pelanggan dan berhenti di lampu merah. Saat ia melirik kaca spion, ia melihat Nadia duduk di kursi belakang, rambutnya basah, kepalanya tertunduk. Arman tersentak. Ia menoleh dengan cepat, dan kursi itu kosong. Napasnya memburu. Ya Allah, ini nggak mungkin, gumamnya. Ia mempercepat laju motor hingga hampir menabrak pejalan kaki. Gangguan ini mulai mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Ia sering kehilangan fokus saat berkendara. Suatu kali, ia hampir ditabrak truk besar karena melihat bayangan Nadia di pinggir jalan. Untung ia sempat mengerem mendadak. Rina juga mulai curiga. Ia melihat perubahan drastis pada suaminya yang kini sering pulang larut malam dengan wajah pucat dan mata merah. Mas, kamu bilang kerja keras buat aku sama bayi, tapi kok sekarang malah kayak orang yang lagi ada masalah besar. Jangan-jangan kamu ada wanita lain ya? Tuduh Rina dengan nada penuh kecurigaan. Arman terkejut. Astaga, Rin, nggak ada yang seperti itu. Aku sampah. Lalu kenapa kamu sembioni? Gini, pulang jam 2 pagi, terus suka ngomong sendiri. Rina mulai menangis. Arman terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan kalau yang mengikutinya bukan wanita lain, tapi arwah penasaran? Rina pasti tak akan percaya. Akhirnya, ia hanya memeluk istrinya erat-erat dan berkata lirih, "Maafkan aku cuma tapi semuanya akan baik-baik saja." Dalam hati, Arman tak yakin dengan ucapannya sendiri. Suatu malam, ketika Arman sedang memarkir motor di depan rumah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mendengar suara samar dari belakangnya, seperti suara bisikan yang sangat pelan. "Temukan aku." Arman terdiam, tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh ke kaca spion motornya. Untuk sesaat, ia melihat Nadia duduk di kursi belakang, menatapnya dengan mata kosong. Darah menetes dari pelipisnya. Arman berteriak ketakutan dan terjatuh dari motor. Namun ketika ia menoleh langsung, kursi itu kosong kembali. Dengan napas memburu, ia akhirnya sadar bahwa Nadia tidak akan pergi begitu saja. Wanita itu mengikutinya karena menginginkan sesuatu, dan Arman harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam pembunuhan itu. Sebelum rasa takut menghabisi kewarasannya, hujan gerimis turun malam itu, membuat jalanan licin dan berkilau di bawah lampu jalan yang redup. Arman mengendarai motornya pelan. Pikirannya masih kacau setelah kejadian-kejadian yang terus menghantui. Rina sudah tidur ketika ia keluar rumah. Ia sengaja tidak memberitahu agar istrinya tidak semakin khawatir. Namun entah kenapa, semakin jauh ia berkendara, udara terasa dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang ikut bersamanya. Di spion, Arman sesekali melirik ke kursi belakang, takut melihat sesuatu yang tak diinginkan. Mungkin cuma perasaan gue, pikirnya, sambil mencoba menenangkan diri. Tapi, rasa takut itu nyata, terutama ketika ia merasakan beban berat di motornya, persis seperti saat ada penumpang duduk. Padahal jelas-jelas ia sedang sendirian. Arman menelan ludah. Ya Allah, jangan ini lagi, gumamnya. Di pertigaan yang sepi, ia berhenti. Hujan mereda, menyisakan kabut tipis. Saat itulah ia mendengar suara isakan pelan, samar-samar, seperti suara seorang wanita yang menangis. Arman memutar kepala, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa di sekitar, hanya deretan rumah tua yang gelap. Tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi bisikan. "Temukan aku." Arman tersentak. Tangannya gemetar saat memegang stang motor. Ia memberanikan diri menoleh ke spion. Matanya langsung membesar. Di kursi belakang duduk sosok Nadia. Rambutnya basah menutupi wajah, bajunya lusuh, dan kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang baru diangkat dari sungai. Arman berteriak kaget dan hampir menjatuhkan motor. Ia menoleh langsung ke belakang.
kursi itu kosong. Ia segera memacu motor sekencang mungkin. Napasnya memburu. "Kenapa kamu terus ngikutin gue? Apa yang kamu mau?" teriaknya putus asa. Sesampainya di rumah, Arman mencoba terlihat normal di hadapan Rina. Tetapi istrinya semakin curiga. "Mas, ini sudah keterlaluan. Kamu sering pulang larut. Wajah kamu pucat. Terus kayak orang ketakutan. Kamu selingkuh?" "Ya," tanya Rina dengan mata berkaca-kaca. Arman menggeleng cepat. "Rin, nggak ada wanita lain. Sumpah, aku cuma lagi ada masalah kerjaan." "Masalah kerjaan sampai kamu ngomong sendiri tengah malam? Aku lihat kamu tadi subuh. Kamu kayak orang gila," bentak Rina sambil menangis. Arman tak bisa menjelaskan kebenaran. Siapa yang akan percaya bahwa ia dihantui arwah penumpangnya? Ia hanya memeluk Rina erat-erat, mencoba menenangkannya. "Percaya sama aku, Rin. Aku akan jelasin semuanya nanti, kalau waktunya tepat," bisiknya. Namun, dalam hati, Arman tahu kalau waktunya hampir habis. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Setiap kali ia berkendara, Nadia muncul di spion. Kadang hanya sebagai bayangan samar, kadang jelas sekali hingga Arman merasa napas dinginnya di tengkuknya. Suatu kali, saat ia berhenti di lampu merah, Nadia menyentuh bahunya. Arman hampir pingsan karena takut. Ia memacu motornya tanpa peduli lagi pada lalu lintas, membuat pengendara lain memakinya. Gangguan ini membuat Arman tak bisa bekerja dengan baik. Orderan ditolak, penghasilan menurun, dan pikirannya terus diganggu mimpi-mimpi buruk tentang malam pembunuhan itu. Dalam mimpinya, Nadia selalu berlari di gang gelap, seolah meminta tolong. Sementara bayangan pria misterius mengejarnya. Arman akhirnya sadar, ini bukan sekadar teror. Nadia ingin menunjukkan sesuatu. Ia bukan hanya ingin menakut-nakuti, tetapi meminta Arman mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Dengan tangan gemetar, Arman berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini satu-satunya cara dia pergi. Gue harus cari tahu siapa yang udah ngebunuh dia. Namun, ia tak tahu. Keputusan itu akan menyeretnya lebih dalam ke dunia yang berbahaya, dunia yang menghubungkan orang hidup dan arwah penasaran. Malam itu Arman terlelap dengan gelisah. Tidurnya dipenuhi mimpi yang begitu nyata. Seperti ia benar-benar berada di tempat itu. Dalam mimpi, ia berdiri di sebuah gang sempit yang remang-remang. Dinding rumah di kanan kiri tampak lembab dan berlumut. Bau anyir tercium menusuk hidung. Dari ujung gang, terdengar suara langkah tergesa-gesa. Seorang wanita berlari sambil menoleh ke belakang dengan wajah ketakutan. "Itu Nadia! Telung! Jangan bunuh aku!" teriaknya. Suaranya bergetar penuh panik. Arman mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan terikat. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dari balik bayangan, muncul sosok pria tinggi yang mengenakan jaket gelap. Wajahnya samar, tertutup oleh kegelapan. Pria itu mengejar Nadia dengan langkah cepat. Tangannya memegang sesuatu yang berkilat seperti pisau. Nadia tersandung dan jatuh. Tangisnya pecah. Pria itu mendekat, lalu membungkuk. Dan hanya satu kata yang terdengar jelas di telinga Arman. "Diam." Tiba-tiba, semuanya menjadi kabur. Darah mengalir di tanah, dan Arman terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba wajahnya sendiri, memastikan ia masih hidup. Mimpi itu kayak nyata banget, gumamnya. Masih gemetar. Keesokan paginya, Arman duduk di ruang tamu sambil memikirkan mimpi itu. Rina melihat suaminya termenung dan bertanya lembut, "Mas, kamu sakit? Dari tadi melamun aja." Arman tersentak. "Enggak, Rin. Aku cuma kepikiran kerjaan." Ia tak sanggup menceritakan mimpi itu pada Rina. Namun dalam hati, ia yakin mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu terasa seperti petunjuk. Nadia ingin menunjukkan siapa yang membunuhnya. Atau setidaknya bagaimana kejadian itu berlangsung. Dia butuh aku buat ungkap kebenaran, batinnya Arman. Lalu memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam tentang kasus pembunuhan Nadia. Menghubungi beberapa teman sesama driver yang sering mangkal dekat pasar lama. Di sebuah warung kopi, Ujang mengerutkan dahi ketika mendengar nama Nadia. "Masih ingat gue, man? Itu yang mayatnya ditemukan di sungai?" Katanya dia karyawan di sebuah perusahaan swasta di daerah Gading Serpong. Orangnya pendiam, tapi rajin. Banyak yang bilang dia anak baik, cerita Ujang. "Perusahaannya apa, Jang?" tanya Arman cepat. "PT Maju Bersama. Kalau nggak salah, gedungnya lumayan gede. Tapi ya itu, kasus kematiannya katanya ditutup-tutupi. Nggak ada berita lanjutan." Arman mencatat semua informasi itu di ponselnya. "Kalau polisi aja nggak bisa ngungkap, berarti gue harus mulai dari lingkungan tempat dia kerja," gumamnya dalam hati.
Malam berikutnya, Arman kembali dihantui mimpi. Kali ini, lebih jelas, ia melihat Nadia berdiri di depan sebuah gedung perkantoran yang besar dan modern. Pintu gedung itu memiliki logo yang jelas bertuliskan PT Maju Bersama. Di belakang Nadia, sosok pria yang sama dalam mimpi sebelumnya berdiri diam. Kali ini, Arman melihat ciri yang lebih jelas. Pria itu mengenakan jam tangan perak mencolok di tangan kirinya. Saat Arman mencoba mendekat, Nadia berbisik lirih, "Temukan dia sebelum dia menemukanmu." Arman terbangun dengan dada berdebar kencang. Ia langsung menulis semua detail yang ia ingat dari mimpi itu. "Jammed, itu petunjuk," ujarnya. Wajahnya tegang. Hari-hari berikutnya, Arman mulai mengamati orang-orang di sekitarnya, terutama pelanggan tetap yang sering ia antar. Salah satunya adalah Raka, seorang pria berwibawa yang bekerja di gedung perkantoran besar di daerah yang sama dengan tempat Nadia bekerja. Raka selalu tampak rapi dan ramah, sering memesan ojek dengan Arman. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat Arman merinding. Raka mengenakan jam tangan perak yang sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Arman tercekat, darahnya berdesir. Jangan, dia orangnya," bisiknya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Nadia tak hanya memberikan petunjuk, ia juga memperingatkan bahwa pembunuhnya masih bebas berkeliaran, dan mungkin sedang memperhatikan Arman juga. Arman duduk di atas motornya. Napasnya terasa sesak. Pandangannya tak lepas dari jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan Raka. Cahaya lampu jalan memantul di permukaan logam itu, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dek, jantung Arman berdegup kencang. Tangannya yang memegang stang motor mulai berkeringat. Raka tersenyum ramah seperti biasa, sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. "Man, besok pagi gue order lagi, ya? Ada meeting penting," kata Raka sambil turun dari motor. Arman hanya mengangguk kaku. "Iya, Pak." Begitu Raka berjalan menjauh, Arman segera memacu motornya. Ia butuh menjauh, butuh waktu untuk berpikir. Pikiran tentang mimpi yang selama ini menghantuinya kini semakin jelas. Nadia mencoba memberitahu bahwa pria dengan jam tangan itu adalah orang yang membunuhnya. Namun di sisi lain, Arman tak berani langsung menuduh. Bagaimana jika ia salah? Jika Raka ternyata bukan orang yang dimaksud, itu bisa menghancurkan hidupnya. Malam itu, Arman hampir tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah dinding. Rina keluar dari kamar, mengelus perutnya yang semakin besar. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu jarang senyum, sering melamun." "Aku takut," ucapnya lirih. Arman memaksakan senyum. "Aku cuma capek kerja, Rin. Tenang aja, semua bakal baik-baik aja." Rina menatapnya penuh curiga. "Aku ngerasa kamu sembunyikan sesuatu dariku." Arman tak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat, mencoba memberikan rasa aman yang bahkan tak ia miliki. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Gue harus selesaiin ini sebelum Rina ikut kena masalah." Keesokan malam, Raka kembali memesan ojek. Arman merasa jantungnya hampir copot saat menerima order itu. Tapi ia tak punya pilihan. Jika ia menolak, Raka mungkin curiga. Selama perjalanan, suasana terasa tegang. Raka sibuk berbicara di telepon, membahas sesuatu tentang laporan yang harus segera dihapus. Dan jangan sampai ada yang tahu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia pura-pura tak mendengar, tapi dalam hati ia semakin yakin bahwa pria ini memang menyimpan rahasia gelap. Ketika Raka turun, ia sempat menepuk bahu Arman. "Makasih, Man. Kamu bisa jaga rahasia kan?" katanya sambil tersenyum tipis. Arman hanya mengangguk, meski kakinya gemetar. Senyuman itu terasa mengancam. Beberapa hari kemudian, Arman memberanikan diri pergi ke gedung kantor PT Maju Bersama. Ia berpura-pura menjadi driver yang sedang menunggu pelanggan di lobi. Dari sana, ia mengamati aktivitas orang-orang. Nama Nadia ternyata memang dikenal oleh beberapa karyawan. Ketika Arman pura-pura bertanya, seorang satpam bercerita, Nadia itu anak yang baik. "Mas, tapi sebelum dia meninggal, dia kelihatan stres banget, sering nangis di pojokan parkiran. Katanya dia sempat punya masalah sama atasan." "Atasan yang mana, Pak?" pancing Arman. "Hati-hati." Satpam itu menghela napas. "Ya, Pak Raka, dia orangnya tegas banget, kadang bikin bawahan tertekan." Arman tercekat. Semua petunjuk mengarah ke orang yang sama, tapi ia masih belum punya bukti. Malamnya, Arman kembali dihantui mimpi Nadia. Dalam mimpi itu, Nadia berdiri di tepi sungai Cisadane. Tubuhnya basah kuyup dan penuh luka. Ia menatap Arman dengan mata kosong, lalu menunjuk ke arah belakangnya. Ketika Arman menoleh,
Ia melihat Raka berdiri sambil tersenyum licik. Tangan kirinya menggenggam pisau, dan jam tangan perak itu bersinar jelas. Tiba-tiba suara Nadia menggema. Dia akan mencarimu. Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia mulai sadar, bukan hanya dia yang memburu kebenaran. Raka juga mulai mencurigainya. Benar saja, keesokan harinya, Raka memesan Arman lagi. Tapi kali ini rute yang diberikan terasa aneh. Jalanan sepi, jauh dari keramaian. Arman mulai merasa tidak nyaman. "Pak, kita lewat sini yakin? Sepi banget loh," tanyanya ragu. Raka hanya tersenyum samar. "Nggak apa-apa, Man. Gue cuma mau ngobrol sebentar sama lo." Kota-kota itu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia merasa seperti seekor tikus yang sedang dibawa ke sarang ular. Di sebuah tempat sepi dekat tepi sungai, Raka turun dari motor. Ia berdiri dengan tangan di saku, lalu berbalik menatap Arman. "Lu sering nganterin gue akhir-akhir ini, ya?" katanya dengan nada datar. "Iya, Pak," jawab Arman gugup. Raka mendekat perlahan. Tatapannya tajam, senyumnya dingin. "Gue cuma mau pastiin, Man, lo nggak pernah ngomong apa-apa ke orang tentang gue, kan?" Arman merasa jantungnya hampir berhenti. Ia ingin kabur, tapi kakinya kaku. Di kejauhan, Arman seolah melihat bayangan Nadia berdiri di air sungai, memandangnya dengan tatapan penuh peringatan. Ia sadar, mulai sekarang bukan hanya Nadia yang menghantuinya. Raka juga mulai melihatnya sebagai ancaman. Jika Arman tidak hati-hati, ia bukan hanya akan kehilangan kewarasan, tapi juga nyawanya. Arman berdiri terpaku di pinggir sungai yang gelap, hanya diterangi sinar bulan samar. Raka masih berdiri di depannya dengan senyum yang sulit dibaca. Kedua tangannya kini keluar dari saku. Angin malam berembus pelan, membawa aroma anyir air sungai yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. "Pak, saya nggak ngerti maksudnya." Suara Arman bergetar, berusaha terdengar tenang. Raka mendekat selangkah, menatap Arman tajam. "Gua cuma mau yakin, karena gue nggak suka orang yang banyak ngomong." Arman mengangguk cepat. "Saya nggak ngomong apa-apa, Pak. Sumpah." Mata Raka menyipit. Lalu ia tersenyum samar. "Bagus." Ia berbalik seolah hendak pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh kembali dan berkata pelan, "Lu orang baik, Man. Jangan bikin gue berubah pikiran." Jek. Arman merasakan ancaman terselubung di balik kata-kata itu. Saat Raka benar-benar pergi, Arman hampir ambruk. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia baru sadar betapa dekat dirinya dengan bahaya. Di kejauhan, sekelebat bayangan terlihat di tepi sungai. Nadia, rambutnya basah, wajahnya penuh luka, dan ia menunjuk ke arah air yang beriak pelan. Arman tertegun. "Apa maksudmu?" Namun Nadia hanya menghilang begitu saja, meninggalkan Arman yang kebingungan. Dalam perjalanan pulang, pikiran Arman dipenuhi tanya, kenapa Nadia menunjuk ke sungai? Ia teringat berita tentang mayat Nadia yang ditemukan di sungai itu. Mungkin di tempat itulah semua jawabannya berada. Keesokan harinya, saat Rina tidur siang, Arman memberanikan diri kembali ke tepi sungai seorang diri. Ia menyusuri pinggiran sungai yang penuh ilalang dan sampah. Udara terasa lembab dan menyesakkan. Di tempat yang paling sunyi, ia menemukan sepotong kain sobek tersangkut di ranting. Warnanya sama seperti baju Nadia yang ia lihat saat mengantarnya malam itu. Arman berjongkok, memeriksa sekitarnya. Ia menemukan bekas darah kering di batu besar dekat sungai. Ya Allah, Arman bergidik ngeri. Bayangan Nadia muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ia berdiri tepat di belakang Arman, menunjuk ke batu itu. Suara lirihnya terdengar. "Di sini, aku dibuang." Arman memejamkan mata, hatinya bergetar. "Siapa yang ngelakuin ini sama kamu, Nadia? Beri aku petunjuk," bisiknya. Tiba-tiba, bayangan pria berjaket hitam muncul di sisi lain sungai. Persis seperti dalam mimpi Arman. Pria itu memegang sesuatu yang berkilat. Pisau. Arman terperanjat. Namun sosok itu menghilang sekejap setelah terdengar suara ranting patah di belakangnya. Arman menoleh cepat. Seorang pria berkaus lusuh muncul dari balik semak. Ternyata hanya seorang pemancing tua. "Ngapain, Mas? Di sini? Bahaya loh. Sering ada ular," katanya. Arman tersenyum canggung. "Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya cuma lewat." Dalam hati ia lega, tapi juga semakin yakin tempat itu menyimpan bukti penting. Malamnya, Arman kembali memikirkan semua yang ia lihat. Ia mulai menyusun rencana. Jika benar Raka adalah pelaku, ia harus mengumpulkan bukti sebelum Raka sempat mencurigainya lebih jauh. Namun di sisi lain, Nadia terus muncul dalam mimpi. Semakin mendesak. Dalam mimpi itu,
Nadia berdiri di sebuah ruangan gelap. Ia memegang ponsel yang layarnya retak. Dari layar itu, Arman melihat kilasan gambar. Raka sedang marah. Nadia menangis. Dan kemudian terdengar suara benturan keras. "Bukti, ada di ponselku," bisik Nadia. Arman terbangun dengan napas terengah. Sekarang ia tahu yang harus ia cari. Ponsel Nadia, jika ia menemukannya, mungkin ia bisa membuktikan bahwa Raka benar-benar pembunuhnya keesokan hari. Arman memberanikan diri untuk kembali mendekati lingkungan kantor Raka. Ia berpura-pura menunggu pelanggan sambil memperhatikan orang-orang yang keluar masuk gedung. Dari keyohan, ia melihat Raka sedang berbicara dengan seorang pria berbadan kekar. Wajah Raka tampak tegang. Arman menangkap potongan kalimat. "Hapus semua file. Jangan sampai ada yang nemuin." Kalimat itu membuat darah Arman berdesir. Dia benar-benar menutupi sesuatu, pikirnya. Saat Raka pergi, Arman segera mencatat plat nomor mobilnya. Ia sadar, setiap detik semakin berbahaya. Jika Raka tahu ia sedang menyelidiki, bukan hanya Nadia yang akan menghantui hidupnya, Arman sendiri bisa menjadi korban berikutnya. Malamnya, saat Arman mengantar order di daerah perumahan sepi, ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Ia menoleh ke spion dan melihat Nadia duduk di kursi belakang. Wajahnya kali ini lebih tenang. "Terima kasih, sudah percaya padaku," bisiknya. Arman menelan ludah. "Panci, Nadia, tunjukkan jalannya." Nadia hanya tersenyum samar sebelum menghilang dalam kabut. Arman memacu motornya pulang. Kini ia memiliki tujuan jelas. Menemukan ponsel Nadia, menemukan bukti, dan memastikan Raka membayar perbuatannya. Namun ia tidak tahu, semakin ia mendekati kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Karena Raka mulai sadar bahwa Arman tahu terlalu banyak. Malam itu langit Tangerang mendung berat. Sesekali kilat menyambar, menerangi jalanan yang basah setelah hujan deras. Arman memacu motornya menuju daerah dekat kantor PT Maju Bersama. Ia sudah memikirkan rencananya matang-matang. Menemukan ponsel Nadia, yang ia yakini menyimpan bukti kuat tentang pembunuhannya. Namun ada satu hal yang terus membuatnya waspada, rasa takut yang semakin besar. Beberapa hari terakhir, ia merasa diawasi. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerakannya. Bahkan saat ia duduk di warung kopi bersama driver lain, ia melihat seorang pria asing berbadan kekar, duduk tak jauh dari mereka. Sesekali melirik ke arahnya. Pria itu sama dengan yang pernah ia lihat berbicara dengan Raka. Arman yakin Raka sudah mulai mencurigainya. Sesampainya di dekat gedung kantor, Arman menyembunyikan motornya di gang kecil. Ia berpura-pura menjadi driver yang menunggu order, tapi matanya terus mengawasi area parkiran. Bayangan Nadia tiba-tiba muncul di sebelahnya. Kali ini, wajahnya tampak lebih jelas dan ekspresinya serius. "Ponsel, jelas ime," bisiknya lirih. Lalu bayangan itu lenyap begitu saja. Arman terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia kini tahu persis di mana harus mencari. Namun, bagaimana caranya masuk ke dalam gedung itu? Tak lama kemudian, pintu gedung terbuka. Beberapa karyawan keluar untuk pulang. Arman melihat celah. Ia segera bergabung dengan mereka. Berjalan cepat seolah ia juga karyawan. Saat melewati resepsionis, ia menundukkan kepala. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya. Di lantai 3, Arman menemukan ruangan dengan papan nama Nadia Putri di atas meja kerja. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya lampu jalan dari jendela. Ia segera menuju meja Nadia dan membuka laci. Napasnya tercekat saat melihat ponsel berlayar retak, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. "Ini dia," bisiknya. Namun sebelum ia sempat mengambil ponsel itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Arman panik. Ia segera meraih ponsel itu dan bersembunyi di balik lemari arsip. Pintu ruangan terbuka, suara berat seorang pria terdengar jelas. "Gue yakin ada orang di sini. Cari sampai ketemu." Arman menahan napas. Dari celah lemari, ia melihat dua pria berbadan kekar masuk. Salah satunya adalah pria yang ia lihat di warung kopi. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan. "Gila, itu pasti orang-orang Raka," pikir Arman. Salah satu pria mendekat ke arah lemari tempat Arman bersembunyi. Arman menggenggam erat ponsel Nadia. Keringat dingin membasahi dahinya. Ketika pria itu hampir membuka lemari, suara telepon berdering dari luar ruangan. Itu Raka nelpon! Cepat angkat!" teriak pria satunya. Pria di dekat Arman segera berbalik dan keluar. Kesempatan itu tak disia-siakan Arman. Ia merangkak keluar, lalu berlari secepat mungkin menuju tangga darurat. Ada orang kabur!" teriak salah satu pria ketika melihatnya.
Kejar-kejaran pun terjadi di dalam gedung. Arman berlari menuruni tangga sambil menggenggam ponsel Nadia erat-erat. Langkah kaki para pengejarnya menggema di belakangnya. "Berhenti! Brengsek!" teriak mereka. Arman menendang pintu keluar darurat dan berlari menuju gang sempit di samping gedung. Nafasnya terengah-engah, namun ia tersandung batu dan hampir jatuh. Ponselnya hampir terlepas dari tangan, tapi berhasil ia selamatkan. Di Yujinggan, ia melihat bayangan Nadia berdiri. Bayangan itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar Arman berbelok ke kanan. Tanpa pikir panjang, Arman mengikuti arahan itu. Ajaib, ia menemukan pintu pagar kecil yang terbuka dan langsung keluar ke jalan raya yang ramai. Ia segera menghentikan sebuah taksi motor yang kebetulan lewat dan kabur dari tempat itu. Sementara di belakangnya, suara pria-pria itu terdengar penuh amarah. "Cari dia sampai ketemu. Jangan sampai ponsel itu jatuh ke tangan polisi." Arman akhirnya tiba di tempat aman. Duduk di bangku taman sambil mencoba menenangkan napas. Ia membuka ponsel Nadia, tapi perangkat itu terkunci dengan pola. "Ya cu, gimana cara bukanya?" gumamnya putus asa. Tiba-tiba, layar ponsel berkedip dan suara Nadia terdengar samar di telinga Arman. 4, 7, 5. Arman mengikuti petunjuk itu. Pola berhasil terbuka. Di dalamnya, ia menemukan rekaman video. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Gambar pertama menunjukkan Nadia sedang merekam dirinya sendiri. Wajahnya penuh ketakutan. "Kalau kamu nonton video ini, berarti aku mungkin sudah mati. Tolong bawa video ini ke polisi. Orang yang mau bunuh aku, dia atasanku sendiri, Raka." Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting. Wajah Nadia semakin panik. Aku harus sembunyikan ponsel ini." Video terputus dengan suara benturan keras. Arman mematung. Dadanya berdegup kencang. Perasaan takut dan marah bercampur menjadi satu. "Nadia, gue janji, gue bakal bikin dia bayar," gumamnya penuh tekad. Namun saat Arman hendak pergi, ponselnya sendiri bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau lo sayang istri dan anak lo, jangan macem-macem. Balikin ponsel itu. Kita ketemu jam 10 malam di sungai. Sendirian." Arman merasa darahnya membeku. Raka sudah tahu. Kini Arman dihadapkan pada pilihan mematikan, menyerahkan bukti dan menyelamatkan keluarganya, atau mempertaruhkan segalanya demi menuntut keadilan bagi Nadia. Ia memandang ponsel Nadia yang masih di tangannya, lalu mengangkat wajahnya ke langit malam yang gelap. "Maafkan gue, Rin, tapi gue nggak bisa mundur lagi." Di kejauhan, bayangan Nadia muncul. Kali ini tersenyum samar. Namun senyuman itu seakan menjadi pertanda. Malam nanti, darah akan kembali mengalir di tepi sungai. Malam itu hujan turun deras, membuat udara di Tangerang terasa semakin pengap. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Arman berdiri di depan rumahnya, memandangi lampu-lampu rumah yang redup sambil menggenggam erat ponsel Nadia. Di dalam rumah, Rina sudah tidur, tak tahu bahwa suaminya akan pergi menghadapi bahaya besar. Arman mendekat ke pintu kamar, menatap wajah istrinya yang terlelap. Ia mengelus perut Rina yang membuncit lembut, lalu berbisik, "Rin, maafin aku, ini semua buat kamu dan bayi kita. Aku janji, setelah malam ini semuanya selesai." Suaranya bergetar, penuh keraguan. Ia tahu mungkin saja ia tak akan kembali. Arman memacu motornya menuju sungai yang disebutkan dalam pesan misterius dari Raka. Jalanan licin, dan hampir tak ada kendaraan lain yang melintas. Setiap kali kilat menyambar, ia bisa melihat bayangan Nadia duduk di kursi belakang. Rambutnya basah, wajahnya penuh luka. Namun sorot matanya kali ini berbeda, seperti memberi kekuatan. "Jangan takut, aku di sini," bisiknya lirih, hanya terdengar oleh Arman. Namun itu tak cukup meredakan ketakutannya. "Kalau Raka bawa anak buahnya, gue bisa mati di sana," pikir Arman. Tapi ia tak bisa mundur, karena jika ia menyerahkan ponsel Nadia begitu saja, kematian Nadia akan sia-sia. Sesampainya di tepi sungai, suasananya begitu mencekam. Hujan berhenti, tapi kabut tebal menggantung di udara. Arman melihat sebuah mobil hitam parkir tak jauh dari batu besar. Batu yang ia temukan bercak darah sebelumnya. Dari balik mobil, Raka muncul. Ia mengenakan jas gelap, rambutnya basah oleh embun malam. Dua pria berbadan kekar berdiri di sisinya, sama seperti yang pernah mengejar Arman di kantor. Raka tersenyum tipis. "Tepat waktu juga loh, Man," katanya dengan nada sinis. Arman menelan ludah. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Namun ia mencoba terlihat tenang. "Aku datang sendirian, seperti yang lo minta." "Bagus, sekarang kasih itu ke gue."
Raka menunjuk ponsel Nadia. Arman menggeleng pelan. Gue pengen lu jawab dulu. Kenapa lo bunuh dia? Pertanyaan itu membuat wajah Raka berubah dingin. Dia terlalu banyak tahu. Jawabnya singkat. Nadia nemuin data korupsi gue dan ancam mau lapor polisi. Kalau berita itu bocor, bukan cuma karier gue yang hancur, tapi banyak orang lain yang ikut jatuh. Gue gak punya pilihan. Arman merasakan amarah mempuncak. Lo punya pilihan, Raka. Nadia itu cuma pengen keadilan, tapi lo malah ngebunuh dia dan ngebuang mayatnya kayak sampah. Raka tertawa kecil. Lucu lo ngomong soal keadilan. Dunia ini bukan hitam putih, man. Yang kuat selalu menang. Dan sekarang Raka melambaikan tangan. Dua anak buahnya maju dengan wajah bengis. Lo bakal hilang kayak Nadia. Arman mundur selangkah, panik. Tiba-tiba, bayangan Nadia muncul di belakang Raka. Ia menunjuk ke batu besar sambil berteriak lirih. Gunakan itu. Arman menoleh dan melihat sebuah balok kayu besar tergeletak di tanah. Saat salah satu pria menyerangnya, Arman segera meraih balok itu dan menghantamkan ke kaki penyerangnya. Pria itu terjatuh sambil mengerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Pria kedua menghantam dada Arman, membuatnya tersungkur. Ponsel Nadia hampir terlepas dari tangannya. Raka tersenyum puas. Ambil ponselnya. Arman bangkit dengan sisa tenaga, memukul wajah pria itu hingga berdarah. Ia lalu berlari ke arah sungai sambil membawa ponsel. Berhenti, brengsek! Raka berteriak marah. Ia ikut mengejar, sementara kedua anak buahnya bangkit dan mengikuti dari belakang di tepi sanggai. Hujan kembali turun deras, membuat tanah licin dan sulit diinjak. Arman berdiri touring gengga, sementara Raka mendekat perlahan. Senyum liciknya semakin lebar. Lo pikir bisa menang, man? Lo cuma driver ojek. Gua punya kekuasaan, polisi, pengacara, semuanya bisa gue beli. Arman mengangkat ponsel tinggi-tinggi. Gua nggak butuh polisi. Video ini bakal gue sebarkan ke semua orang. Dunia bakal tahu siapa lo sebenarnya. Raka tertawa dingin. Kalau gitu, lo nggak akan sempat keluar dari sini hidup-hidup. Ia menghunus pisau. Kilat yang menyambar membuat senjata itu berkilau. Dek! Arman teringat mimpi-mimpi buruknya. Raka, pisau, sungai, semuanya nyata di hadapannya sekarang. Pertarungan klimaks pun terjadi. Raka menyerang dengan brutal, mengayunkan pisau ke arah Arman. Arman berhasil menghindar, tapi lututnya tergores. Rasa sakit membuatnya hampir jatuh. Di saat genting, bayangan Nadia muncul tepat di belakang Raka. Sekarang, Arman, dengan teriakan penuh amarah, Arman mendorong Raka ke arah batu besar yang licin. Raka terjatuh. Pisau terlepas dari tangannya. Namun sebelum Arman bisa mengambil napas lega, salah satu anak buah Raka menghantamnya dari belakang. Ponsel Nadia terlempar ke udara, jatuh ke tepi sungai. Arman merangkak, berusaha meraih ponsel itu. Tapi pria kekar itu menendangnya berkali-kali. Gue hancurin ponsel ini! Pria itu berteriak. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari ponsel. Bayangan Nadia muncul. Kali ini tampak marah. Suara lirihnya bergema di udara. Tidak, bukti ini harus tetap hidup. Pria itu berteriak ketakutan dan mundur. Kesempatan itu dimanfaatkan Arman untuk meraih ponsel dan memukul pria itu dengan batu hingga pingsan. Raka bangkit dengan wajah penuh darah. Matanya merah penuh kebencian. Lo pikir udah menang? Ia meraih pisau dan berlari ke arah Arman. Arman bersiap, tapi sebelum pisau itu menusuknya, Raka terpeleset di tepi sungai yang licin. Tubuhnya terhempas ke dalam air yang deras, menghilang dalam kegelapan. Arman berdiri terengah-engah, tak percaya apa yang baru terjadi. Bayangan Nadia muncul di atas air, tersenyum lembut untuk pertama kalinya. Terima kasih, bisiknya sebelum menghilang bersama hujan. Arman menatap sungai dengan napas tersengal, sadar bahwa perang ini belum sepenuhnya berakhir. Ia masih harus membawa bukti ini ke polisi, dan memastikan Raka benar-benar tak kembali untuk membalas dendam. Hujan masih mengguyur deras ketika Arman berdiri terpaku di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka dan kotoran lumpur. Napasnya terengge-engge. Matanya terpaku pada aliran air yang deras, tempat di mana Raka jatuh dan menghilang. Dia beneran mati, gumam Arman dengan suara parau. Bayangan Nadia sudah lenyap. Hanya suara hujan dan aliran sungai yang terdengar. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Salah satu anak buah Raka yang masih sadar tiba-tiba bangkit dan berlari ke arah Arman dengan teriakan marah. Lo udah ngebunuh bos gue, brengsek. Arman memutar badan dengan cepat. Dengan sisa tenaga, ia menghantam pria itu menggunakan batu besar yang ada di dekat kakinya. Pria itu terjatuh
tak sadarkan diri. Arman terhuyung, nyaris ikut terjatuh ke sungai, tapi ia berhasil bertahan. Ia meraih ponsel Nadia yang hampir hanyut, menggenggamnya erat seperti memegang hidupnya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara sirena polisi terdengar mendekat. Ternyata seorang warga yang mendengar keributan tadi telah melapor. Dua polisi segera turun dari mobil, memasang senter, dan menemukan Arman yang berdiri dengan tubuh penuh luka. "Apa yang terjadi di sini?" tanya salah satu polisi dengan tegas. Arman tak langsung menjawab. Ia menyerahkan ponsel Nadia dengan tangan gemetar. "Ini Bakti, Nadia Putri, dibunuh sama Raka, bos besar di PT Maju Bersama." Polisi itu memutar video di ponsel, dan ekspresinya langsung berubah serius. "Cepat, hubungi kantor, ini kasus besar," ujarnya pada rekannya. Arman dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pertemuannya dengan Nadia, mimpi-mimpi aneh, hingga kejadian di tepi sungai malam itu. Beberapa polisi tampak tidak percaya, terutama ketika Arman menyebutkan bahwa Nadia yang sudah meninggal memberinya petunjuk lewat mimpi. Namun video di ponsel menjadi bukti tak terbantahkan. Pihak kepolisian segera bergerak cepat. Mereka menyelidiki jejak Raka, namun jasadnya tidak ditemukan di sungai. "Arusnya deras, kemungkinan tubuhnya terseret jauh," kata salah satu petugas. Namun dalam hati, Arman merasa gelisah. Kalau jasadnya nggak ditemukan, berarti ada kemungkinan dia masih hidup, pikirnya. Hari-hari berikutnya, hidup Arman berubah drastis. Kasus pembunuhan Nadia menjadi berita nasional. Media ramai memberitakan korupsi besar yang dilakukan Raka dan jaringannya. PT Maju Bersama ditutup. Beberapa pejabat ditangkap. Arman dipuji sebagai pahlawan oleh banyak orang. Meskipun ia sendiri merasa berat dengan semua yang terjadi. Ia menerima sejumlah hadiah dan bantuan dari pemerintah sebagai bentuk penghargaan. Rina, istrinya, menangis bahagia saat Arman akhirnya pulang. "Mas, aku kira kamu gak bakal balik. Aku takut banget," katanya sambil memeluk Arman erat-erat. Arman membalas pelukan itu, berusaha menghapus semua trauma yang ia alami. "Aku janjirin, semua ini sudah selesai. Sekarang kita bisa hidup tenang." Beberapa bulan kemudian, Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rumah mereka terasa penuh kebahagiaan. Arman mulai kembali bekerja sebagai driver ojek online. Namun kali ini hanya mengambil order di siang hari. Ia tak ingin lagi bekerja di malam hari. Suatu sore, ia menerima order dari seorang pelanggan tetap. Saat mengantar pelanggan itu, ia merasa hidupnya benar-benar berubah. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi rasa takut. Hingga pada suatu malam, saat ia berkendara sendirian melewati jalan sepi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di kaki spion. Ia melihat seorang wanita duduk di kursi belakang motornya. Itu Nadia. Wajahnya tenang, tidak penuh luka seperti sebelumnya. Bahkan kini tersenyum lembut. Arman hampir kehilangan kendali motornya. "Nadia lo, masih di sini," bisiknya ketakutan. Bayangan itu hanya tersenyum, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Arman. Sekarang, giliran aku yang menjaga kamu." Kemudian ia menghilang seperti asap tertiup angin. Arman berhenti di pinggir jalan, cemat. Ia memandangi kaca spion lama sekali, hingga ia menyadari bahwa senyuman Nadia bukan hanya perpisahan, tapi juga peringatan. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di televisi. Raka, tersangka kasus korupsi dan pembunuhan, diduga masih hidup. Polisi menemukan jejak keberadaannya di daerah perbatasan kota. Arman terpaku di depan televisi. Tangannya gemetar saat menggenggam ponselnya. Di layar, bayangan Nadia muncul sekilas. Tersenyum samar, lalu lenyap. Arman sadar, pertempurannya belum benar-benar selesai. Namun kini ia tak sendirian. Nadia akan selalu ada di belakangnya. Entah sebagai pelindung, atau sebagai pengingat bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Arman menghela napas panjang, lalu menyalakan motornya. Di kaki spion, ia melihat kursi belakang kosong. Namun entah mengapa, ia merasakan senyum itu masih tertinggal di udara, menunggu saat yang tepat untuk kembali.